Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara berbicara dengan logis, terstruktur, dan efektif. Jika kamu pernah merasa kesulitan menyampaikan ide atau pendapat dengan jelas, video ini akan menjadi panduan lengkap untuk mengubah cara komunikasi kamu sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh siapapun. Jadi simak terus dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Pernahkah kamu merasa bahwa saat berbicara, ide-ide kamu terasa berantakan, membuat pendengar bingung? Banyak orang mengalami hal ini, baik dalam percakapan sehari-hari, diskusi profesional, maupun saat melakukan presentasi formal. Di era digital seperti sekarang, di mana informasi datang dengan sangat cepat, kemampuan untuk menyusun argumen secara logis dan terstruktur sangatlah krusial. Kenapa struktur penting? Bayangkan kamu sedang menavigasi peta tanpa petunjuk arah yang jelas. Tanpa struktur, pesan yang kamu sampaikan akan kehilangan makna dan audiens akan tersesat. Sebuah studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa komunikasi terstruktur meningkatkan pemahaman hingga 40% dibandingkan komunikasi yang tidak terstruktur. Ini artinya, dengan membangun struktur yang baik, kamu tidak hanya mengorganisir pikiranmu, tetapi juga membantu pendengar memahami inti pesan dengan lebih mudah. Selain itu, struktur yang jelas juga membantu mengelola waktu ketika berbicara, menjaga fokus audiens, dan memastikan bahwa semua poin penting tersampaikan tanpa terlewat. Nah, di segmen selanjutnya, kita akan membahas teknik-teknik praktis untuk membangun komunikasi yang efektif. Metode PREP, Point, Reason, Example, Point. Salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam public speaking adalah metode PREP, Point, Pernyataan Utama. Mulailah dengan menyampaikan inti pesan kamu secara singkat. Reason, alasan. Jelaskan alasan mengapa pesan tersebut penting. Example, contoh, berikan contoh konkret agar pendengar bisa membayangkan situasi tersebut. Point, penegasan ulang. Akhiri dengan menegaskan kembali inti pesan kamu. Contoh penerapan, berbicara secara terstruktur itu penting karena dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Misalnya dalam sebuah presentasi bisnis, jika pembicara menyampaikan ide tanpa urutan yang jelas, audiens akan kesulitan memahami pesan utama. Oleh karena itu, selalu mulai dengan menyampaikan inti, jelaskan alasannya, berikan contoh, dan tekankan kembali poin utama. Prinsip piramida, Pyramid Principle. Teknik lainnya adalah prinsip piramida yang dikembangkan oleh McKinsey dan Company. Teknik ini mendorong kita untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan alasan dan data pendukung. Dengan memulai dari kesimpulan, pendengar langsung tahu apa yang akan mereka dapatkan, dan selanjutnya argumen yang disusun secara logis akan mendukung pesan tersebut. Kelebihan dari teknik ini adalah membuat komunikasi lebih ringkas dan langsung ke inti, sehingga pendengar tidak merasa kewalahan dengan informasi yang terlalu banyak. Mind mapping dan kebiasaan membaca selain teknik berbicara, kebiasaan sehari-hari juga berperan besar dalam membentuk kemampuan komunikasi kita. Mind mapping. Gunakan mind mapping untuk menyusun ide-ide kamu sebelum berbicara. Ini membantu mengidentifikasi hubungan antar ide dan memastikan urutan yang logis. Membaca buku dan artikel berkualitas, dengan membaca buku non-fiksi, jurnal ilmiah, atau artikel analitis, otak kita terlatih untuk memahami argumen yang kompleks dan menyusun pemikiran secara sistematis. Menulis. Sebelum berbicara, cobalah untuk menulis ide-ide kamu. Menulis dapat membantu mengevaluasi argumen yang sudah dibuat dan menemukan celah atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Sebagai tambahan, buku seperti How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie dan The Art of Communicating karya Thich Nhat Hanh memberikan wawasan mendalam tentang cara membangun komunikasi yang efektif dan empatik. Walaupun sudah memahami teknik-teknik di atas, masih banyak orang yang melakukan kesalahan dalam berbicara. Berikut adalah beberapa kesalahan umum dan tips untuk menghindarinya. Berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Kecepatan berbicara yang tidak sesuai dapat membuat pendengar kehilangan fokus. Tips, temukan kecepatan yang nyaman bagi kamu dan audiens. Variasikan tempo untuk menekankan poin-poin penting dan beri jeda agar pendengar bisa mencerna informasi. Penggunaan bahasa yang terlalu teknis menggunakan jargon atau istilah yang sulit dipahami tanpa penjelasan dapat mengasingkan pendengar. Tips, selalu jelaskan istilah yang mungkin tidak dikenal atau gunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Mengabaikan respons audiens seringkali pembicara terlalu fokus pada materi sehingga lupa untuk memperhatikan respons dari audiens.
Tips: perhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan reaksi pendengar. Jika terlihat bingung atau kehilangan minat, segera sesuaikan cara penyampaian. Perbaikan dalam berbicara bukanlah sesuatu yang instan. Dibutuhkan latihan dan komitmen untuk terus berkembang. Berlatih di depan cermin atau rekaman diri. Berlatih di depan cermin atau merekam diri sendiri merupakan cara efektif untuk mengevaluasi gaya bicara. Kamu bisa mendeteksi apakah ada kata yang terulang, apakah argumen tersampaikan dengan jelas, atau bagian mana yang perlu diperbaiki. Diskusi dengan orang yang berwawasan luas berkolaborasi dan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki perspektif berbeda dapat membuka wawasan dan memberikan masukan yang konstruktif. Contoh, ikuti kelompok diskusi, workshop, atau seminar tentang public speaking dan komunikasi. Mengintegrasikan teknik komunikasi visual. Dalam dunia yang semakin digital, menggabungkan elemen visual dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman pesan. Gunakan slide, grafik, atau video pendek yang mendukung poin yang kamu sampaikan. Banyak pembicara sukses di platform TED menggunakan visual yang menarik untuk mendukung narasi mereka. Untuk memperkuat pemahaman, mari kita lihat beberapa contoh nyata dari dunia profesional, presentasi bisnis yang sukses. Seorang CEO perusahaan teknologi memulai presentasinya dengan kesimpulan utama, diikuti dengan data pendukung berupa grafik dan statistik. Pendekatan ini membuat pesan yang disampaikan mudah dicerna oleh para investor yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan investasi. Pembicara publik di acara TED, banyak pembicara di TED menggunakan prinsip piramida. Mereka langsung menyampaikan inti pesan, kemudian menyusunnya dengan data, studi kasus, dan cerita pribadi yang menarik. Metode ini terbukti membuat pesan mereka lebih mengena dan mudah diingat. Diskusi panel di konferensi internasional. Di acara diskusi panel, moderator yang sukses selalu memastikan setiap pembicara memiliki waktu yang cukup untuk menyampaikan argumen secara terstruktur. Dengan mengintegrasikan feedback langsung dari audiens, diskusi menjadi lebih interaktif dan mendalam. Sebelum mengakhiri video ini, berikut adalah beberapa tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Rencanakan sebelum berbicara, buat outline singkat mengenai poin-poin utama yang ingin kamu sampaikan. Gunakan teknik visual, tambahkan gambar atau diagram untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Latihan secara rutin seperti olahraga, kemampuan berbicara memerlukan latihan berulang agar semakin sempurna. Minta umpan balik. Setelah berbicara, tanyakan kepada teman atau kolega tentang apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Terus belajar. Ikuti workshop, baca buku, dan tonton video tentang public speaking untuk mengembangkan diri. Sekarang, sudah saatnya kamu mulai mempraktikkan teknik-teknik ini. Ingat, komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan kata-kata, tetapi juga tentang menyentuh hati dan pikiran pendengar. Dengan struktur yang jelas, teknik yang tepat, dan latihan konsisten, kamu bisa menjadi komunikator yang lebih percaya diri dan meyakinkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Tulis komentar di bawah mengenai teknik apa yang paling ingin kamu pelajari lebih dalam atau pengalaman kamu dalam menghadapi kesulitan berbicara. Sampai jumpa di video selanjutnya dan teruslah berlatih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.